mati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari Bang Jateng dan kawan-kawan semua. Hadir pagi hari ini saya didampingi istri saya. Coba berdiri, istri saya mana? Ya. Jadi ada ungkapan mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses ada satu sosok perempuan, namanya istri. Dan di balik kehancuran seorang laki-laki ada juga wanita, yaitu namanya bukan istri. Katanya begitu. Pagi hari ini semuanya sehat ya? Sehat ya? Ada yang sakit? Sehat semua, alhamdulillah. Sehat itu penting. Maka saya ingin tanya kepada jenengan semua, jenengan milih sehat atau milih duitnya yang banyak? Apa? Milih sehat atau duitnya sehatnya? Oh gitu ya. Baik, kalau gitu mari kita sama-sama memunajat Jumatan Gusti. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh atau panggilan mriki dipun paringi badan ingkang sehat, rezekine lancar, mesti jaga utang, ndang utange insyaallah lunas. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kemarin habis dari pameran tanaman hias. Ya, di belakang tadi saya lihat ada pameran tanaman hias. Ono bunga, daunnya cuma 2, warnanya kuning sama hijau. Itu harganya sakpot, regane 400 juta. Ya, sakpot itu regane 400 juta. Ditawa 400 juta gak dikekno. Bayangin. Jadi ditawar 400 juta gak dikei. Itu tanaman hias. Belum lagi misalnya kita bicara mengenai buah-buahan, kita bicara mengenai cabai, tomat, kemudian terong dan sayur-sayuran. Maka Kota Semarang dengan jumlah penduduk salah satu mungkin 3 besar penduduk yang paling besar di Jawa Tengah, memiliki potensi untuk mengembangkan industri pertanian. Ya, saya kira kalau bertani sawah di Gunung Pati ada, tapi kalau di kota yang ada adalah pekarangan. Ya, ini asal apa sih sebenarnya? Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, maka saya sebagai Wakil Menteri Pertanian hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyatakan satu hal. Apapun yang Kota Semarang punya inisiasi, Kota Semarang pengen apa, pembangunan pertanian apapun, selama mampu dan saya bisa, insya Allah pasti saya dukung. Ya. Tapi syaratnya produksinya harus naik, dari tahun ke tahun harus baik, inflasinya harus terjaga. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan, maka rasa-rasanya tidak ada masalah, kita bisa dukung Kota Semarang. Kota Semarang ini begitu istimewa bagi saya. Kalau niki asli ini pun perlu jadi gerobokan. Tiang sepuh kalau tiang tani, kita paham susahnya orang. Ya, kemarin rasan-rasan sama temen. Karena kita ini berasal dari orang susah, kita ini ngerti susahnya orang susah. Jadi sampai ada ungkapan bahwa carane sombong wae orang ngerti, karena kita tidak pernah dicontoni urusan sombong. Maka saya sebagai Wakil Menteri hadir di tempat ini. Baik Pak, silakan apapun inisiatif jenengan. Saya sudah dapat laporan sering bahwa Kota Semarang ini urban farmingnya bagus gitu. Ya, tepuk tangan untuk Kota Semarang. Memang perlu seorang Iron Lady namanya ya,
Kalau di Inggris itu Iron Lady Margaret Thatcher, tapi kalau di kota Semarang Iron Lady namanya Mbak Ita. Mungkin memang rodo-rodo pusing, rodo kecil, tapi itu semua demi kebaikan warga rakyat kota Semarang. Sebelum saya akhiri, saya punya cerita. Ya, ini cerita kemarin saya ceritain lagi. Ceritanya cerita lucu. Nah, monggo diperhatikan, nanti kalau ceritanya udah selesai silakan ketawa ya. Ini ceritanya lucu. Aku tuh di konco, duitnya akeh sugih. Terus dia itu punya sakit mata sebelah kanan. Jadi matanya itu merah di sebelah kanan. Karena duitnya akeh, koncoku ini berobat di Jerman, di Amerika, di Inggris, nanti. Begitu berobat di rumah sakit itu, matanya sehat, balik tekan rumah, meripati abang lagi, merah lagi, matanya merah lagi. Setelah itu ketemu dengan saudaranya datang rumahnya, ya, disuguhi kopi. Begitu si orang yang matanya merah tadi itu minum kopi, baru ketahuan, aku ngerti caranya ngobati sakit matanya. Caranya bagaimana? Dia bilang gini, aku udah 3 tahun berobat kemana-mana, nggak sembuh. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk kamu kasih tahu saya bisa ngobati mata saya? Caranya adalah, Bapak Ibu semua perhatikan, kalau minum kopi, ya, kalau minum kopi supaya matanya nggak merah, setelah gulanya dimasukkan ke cangkir, kemudian diaduk, sebelum kopinya diminum, sendoknya diambil dulu, supaya tidak sakit mata. Ya. Lucu kan ya? Lucu ya? Lucu nggak? Kok kurang? Ketawanya kurang ini ketawanya. Jadi ternyata selama ini bertahun-tahun dia itu sakit mata karena kecolok sendok. Ya. Jadi saya sarankan supaya nggak sakit mata, ya, sebelum minum kopi sendoknya diambil dulu. Ya lucu lah ya, lucu tepuk tangan dulu buat saya boleh ya. Artinya apa, Bapak Ibu semua? Kita bisa punya cita-cita merubah dunia. Kita bisa punya cita-cita merubah satu masyarakat. Kita bisa punya cita-cita merubah satu lingkungan. Apakah itu kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Kita bisa punya cita-cita apa saja dan boleh punya cita-cita sebesar apapun boleh. Tapi ingat, dari cerita minum kopi, ya, sendoknya diambil dulu tadi, maknanya adalah gak usah ngambil-ngambil tekan Amerika. Jangan-jangan masalahnya ada pada diri kita sendiri. Mari sebelum kita bisa ngelokno wong liya, sebelum kita bisa mengkritik orang lain, mari kita ngocok, berkaca, kita lihat diri kita sendiri, kita perbaiki kita sendiri. Sebelum minum kopi, sendoknya diambil dulu. Ya, apakah kita ini sudah sopan sama orang? Kita sudah cium tangan nggak sama ibu kita? Kita sudah hormat nggak sama ibu kita? Kita sudah baik nggak sama orang? Kita ngapusi wong apa orang? Kita ini jujur apa enggak? Kita ini tulus apa orang? Hal-hal kecil, termasuk kita ini secara berpakaian bener apa orang? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu adalah kunci. Jadi semua perubahan yang ada di dunia ini semuanya harus kita mulai dari diri kita, dari kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Sekarang ini tanggal 8 Desember. Kemarin kita telah melaksanakan pilkada di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang dan Kabupaten Kota Jawa Tengah ini dengan damai, dengan baik, selesai ya sudah gitu ya. Ada orang mengatakan bahwa nanti ada konflik ini, nyatanya alhamdulillah masyarakat kita adalah masyarakat yang damai, masyarakat kita masyarakatnya cinta kerukunan, dan setelah selesai
maka semua kembali normal dan kita menunggu pelantikan pemimpin baru yang dipilih oleh jenengan semua. Ini tentu saja harus kita syukuri, tentu saja harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi, atas keadaan yang baik ini. Dan untuk Kota Semarang, tentu saja saya melihat Mbak Ita ini 5 tahun kurang mungkin ya sebagai wali kota, tapi perhatian terhadap pertaniannya sungguh luar biasa. Urban farmingnya bagus, menjadi program dipaksakan kepada warga Kota Semarang, maksa tapi maksudnya baik. Ada satu cerita, jadi saya dulu asli tadi kan Provinsi Grobogan ya. Nah dulu sebelum jadi wakil menteri dan seterusnya kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya ini ngawulo sama Pak Prabowo. Saya jadi mayor TD-nya Pak Prabowo yang sekarang ya. Jadi dulu namanya Mayor Sudaryono. Pak Prabowo menceritakan kepada saya bahwa komandan yang keras, komandan yang disiplin, komandan yang tegas, komandan yang kadang-kadang oleh anak buahnya dianggap keras, tegas, kejam, itu adalah komandan yang nanti setelah kita jadi komandan, yang pada saat kita dididik, kita punya komandan, begitu kita nanti menjadi komandan, orang-orang itulah yang kita ingat, kata beliau. Kita mungkin refleksi pada saat sekolah, guru yang ngasih PR banyak, guru yang killer, guru yang galak, pasti lebih jenengan ingat dibanding guru yang waktu sekolah, guru yang baik. Orang DPR gak apa-apa, nilainya gampang, terus gampangan. Nah itu biasanya sosok itu mudah dilupakan. Tapi guru matematika yang killer, dosen yang killer, guru yang tegas, keras, yang membentuk kita dulu tidak suka, tapi sekarang jadi suka. Nah saya berharap Kota Semarang dengan punya Mbak Ita yang tegas, keras, kadang-kadang maunya banyak, dipaksakan lomba ini, lomba itu, dan seterusnya, suka atau tidak suka, Anda boleh tidak suka. Yakin dan percaya saya, warga Kota Semarang tentu akan punya kenangan yang baik terhadap wali kota Ibu Ita ya, Mbak Ita. Jadi Anda ya, mohon maaf ini SKPD semua pasukannya Mbak Ita di Kota Semarang, semua PNS mungkin dongkol ya, aduh ini wakai programnya, anu. Percayalah ya, setelah nanti Mbak Ita digantikan oleh yang baru, barulah Anda merasakan, oh iya, barulah punya kenangan, karena kerasnya, karena tegasnya, karena maksanya, karena ngeyele itu ya. Jadi nikmatilah dan kenanglah, dan semoga Mbak Ita ini menjadi amal jari yang baik buat Anda. Sekali lagi selamat bagi warga Kota Semarang, selamat sekali lagi. Saya siap diundang tahun depannya lagi saya siap. Saya intinya apapun yang baik di sektor pertanian itu baik. Di sini ada yang bertani nggak ada ya, yang punya sawah. Saya mau kasih info-info masalah pupuk subsidi dan lain-lain beres lah ya. Jadi Presiden Prabowo waktu kampanye dulu menjanjikan pupuk langsung ke petani. Mulai Januari 2025 insya Allah pupuk langsung ke petani, semua ya aturan yang ulur-ulur disederhanakan, diringkes, semuanya beres semua ya. Kemudian UMKM kemarin sudah yang punya utang lebih dari 10 tahun nunggak dan seterusnya akhirnya diputihkan oleh Pak Presiden, jadi mereka bisa usaha lagi. Kemudian UMP atau UMR sudah dinaikkan untuk buruh, kemudian guru kesejahteraannya ditingkatkan, rame. Ada yang mengatakan kan kenaikannya nggak nyampe 2 juta. Udah, dengan anggaran yang ada, itikat baik Presiden, mari kita sambut, mari kita hargai bahwa guru sekarang ini, guru honorer, guru
minimal dapat 2 juta. Ada yang bilang yang sudah dapat sertifikasi kan 1,5 juta, berarti nambahnya nggak 2 juta, nambahnya 500. Nggak apa-apa, nambah berapapun, yang penting kesejahteraan guru kita tingkatkan. Kan gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan acara, selamat bersenang-senang. Saya tutup sambutan saya dengan pantun. Bilang cakep yang keras ya, yang keras ya. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Surabaya. Apa? Aduh ya. Ya terserah aku lah. Ya. Sebentar lagi saya akan pulang. Jangan lupa sama saya. Jalan-jalan ke Semarang, ojo lali mampir neng Prodadi. Bener ya, bener ya. Mari kita song-song kota Semarang ini menjadi kota pemenang dengan cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Pria tampan tidak punya kekasih. Kasihan dia lu. Pria tampan tidak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan.